Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah untuk mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari jalan, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada malam hari ini sudah saya siapkan materi dengan judul Jihad Fisabilillah melalui Muhammadiyah. Dengan judul ini kita harus satu paham ya, satu persepsi bahwasanya ngurusi Muhammadiyah itu bagian dari jihad fisabilillah. Bukan sekedar kegiatan sosial. Nek sempat diurusi, nek gak sempat gak diurusi. Tidak begitu. Ngurusi Muhammadiyah dalam bentuk dan jajaran apapun itu adalah jihad fisabilillah. Maka nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, apa itu Muhammadiyah? Kalau kita mengaku pengurus atau anggota atau sekedar simpatisan, ketika ditanya orang, apa itu Muhammadiyah? Maka kita bisa menjawab, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kesimpulan pokoknya ketika kita harus paham terhadap Muhammadiyah. Maka juga ini harus disebarkan supaya kita satu visi, satu persepsi yang sama, bahwasanya ngurusi Muhammadiyah dalam jajaran, dalam aktivitas, dalam kedudukan, dalam jabatan apapun itu adalah jihad fisabilillah. Gerakan Islam dakwah amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Kita mengajak keluarga kita mengajak masyarakat untuk berinfak, untuk sholat berjamaah, untuk kegiatan sosial. Terus kita adakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah ini
ada nahi mungkarnya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Dan ini juga tugas kita semua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, sesuai dengan kapasitas dan kualitas kita masing-masing. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Contoh, ketika di Surabaya marak prostitusi, bahkan ada beberapa daerah lokalisasi prostitusi, termasuk rumah saya. Nah, ini daerah lokalisasi prostitusi. Maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Tanggal 21 bulan Desember tahun 2012, hafal, melalui tanda tangan Wali Kota Ibu Risma, resmi lokalisasi Dupak Bangunsari ditutup. Nah, ini bulan Mei tahun berikutnya lokalisasi Kremil ditutup. Berikutnya Moro Seneng ditutup. Terakhir Doli dan Jarak. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Itu akan saya kenang, karena selama ini belum ada pemimpin di Surabaya yang berani menutup lokalisasi. Itu taruhannya nggak main-main, ancaman pembunuhan itu. Tapi Bu Risma yakin, saya ingin merubah yang tidak baik menjadi baik. Sekarang suasana Doli sudah berbeda dari yang lalu dan yang lain-lain. Maka tugas kita, dan kita dulu di Pemuda Muhammadiyah itu sudah menyuarakan ke DPRD, ke Wali Kota Pak Bambang DH waktu itu, supaya ada penutupan lokalisasi di wilayah saya. Reklamasi pantai Jakarta yang akan dijadikan sebuah kawasan khusus, dan itu menyimpang dari aturan, maka Gubernur Anies Baswedan melalui sebuah tanda tangan ditutup. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Tentu kita bukan seorang pemimpin, seorang penguasa. Dengan upaya kita, fa'ilam yastati fabilisani, apabila kamu tidak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu. Paling ndak ngilingno, paling ndak ceramah umpamanya, atau dalam bentuk apapun. Fa'ilam yastati fabiqolbi, maka kalau nggak mampu dengan ucapan, dengan lisan, dengan hatimu, paling tidak kita menolak kemungkaran itu. Dan ini juga dilakukan oleh PP Muhammadiyah ketika melihat sebuah produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang itu ketika dikaji tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak berpihak kepada masyarakat banyak, maka melakukan judicial review, yang itu beberapa produk undang-undang itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang itu. Maka ada gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terus kita lakukan. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang sudah kita hafal ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu dalam urusan agama, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau ada perbedaan apapun, tentu dalam masalah urusan agama, kembalikan sesuai aturan Allah dan Rasulnya, bukan
bukan aturan manusia. Termasuk juga bukan aturan pemerintah. Kalau itu menyimpang dari ajaran Islam. Contoh tahun 80-an pemerintah mengeluarkan produk Porkas. Nah, masih ingat ya? Judi diresmikan oleh pemerintah waktu itu. Maka Muhammadiyah bersuara lantang, ini judi, harus dicabut. Akhirnya dicabut. Tapi ganti jeneng muncul lagi, SDSB. Dituntut lagi, dicabut lagi, ganti jeneng. Ya, pinter kan itu. Iya. Sekarang judi online dan sebagainya semakin marak. Maka ini terus yang diupayakan oleh Muhammadiyah. Yang dua, tujuan Muhammadiyah. Kita juga harus tahu ketika ditanya, apa sih tujuan Muhammadiyah? Ini jawabannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan ini sungguh sangat mulia. Ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, tentu sebenar-benarnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lanjutkan, dan ini sesuai dengan firman Allah surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Inna wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Maka Allah itu lebih suka, sangat cinta kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang ngurusi agama Allah seperti barisan yang kokoh. Nah, kokoh sampai seperti bangunan dan sebagainya. Maka ini juga diatur oleh Muhammadiyah. Ada mulai tingkat pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, ada majelis-majelis, ada lembaga-lembaga, ada urtum-urtum. Pendek kata, semuanya diurusi oleh Muhammadiyah supaya seperti bangunan yang teratur dan kokoh. Maka ini yang menyebabkan akhirnya Muhammadiyah bisa maju. Orang percaya. Nah, betapa banyak orang-orang walaupun mohon maaf di luar Muhammadiyah mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah karena dipercaya walaupun nggak duit tapi jadi bangunan sekolah, ya kan? Dikasih tanah jadi rumah sakit, dikasih tanah jadi panti asuhan. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah di Semarang. Di Semarang itu ada sebuah rumah sakit yang sangat besar, swasta, rumah sakit Rumani. Itu rumah sakit swasta terbesar di Semarang, milik seseorang. Karena dia kagum dengan Muhammadiyah, rumah sakit beserta perlengkapannya, beserta karyawannya, semuanya 100% diserahkan Muhammadiyah. Berapa nilainya itu? Bisa mencapai triliun, Pak. Saking percayanya kepada Muhammadiyah. Karena dia yakin, saya serahkan tidak cuma-cuma. Amal saya mengalir, ini kan dimanfaatkan oleh umat, oleh masyarakat banyak. Sampai begitu, sehingga tinggal ganti nama saja, rumah sakit Muhammadiyah. Semuanya tetap operasional jalan karena semuanya sudah diserahkan, karyawan-karyawannya tetap digaji dan sebagainya. Maka inilah bentuk kepercayaan umat kepada Muhammadiyah karena diurusi dengan baik, seperti soft yang teratur rapi, seperti bangunan yang sangat kokoh. Kita lanjutkan. Nomor 3, pengertian jihad. Supaya kita punya persepsi yang sama. Apa sih jihad itu? Semua aktivitas dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka menegakkan Islam, itu jihad. Walaupun sekedar bagi aqua. Coba
Itu jihad, jangan dianggap remeh. Walaupun sekedar adzan, muadzin itu orang belum datang dia sudah siap, sesuai dengan porsinya masing-masing. Walaupun mutu kopi terus diedarkan, ada yang bahkan ngirim undangan, semua yang terlibat dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka ngurusi Islam, dalam rangka ngurusi Muhammadiyah, itu jihad. Jadi jangan punya pikiran sempit, jihad itu perang kayak nang Palestina, tidak. Semua aktivitas dalam rangka menegakkan Islam itu adalah jihad fisabilillah. Selanjutnya nomor 4, perintah jihad. Nah, ini di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, siapakah yang menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Al-Quran surat As-Saff ayat 14. Maka ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwasanya jihad fisabilillah itu kewajiban personal masing-masing kita. Nah, bukan kewajiban pengurus saja, tidak. Maka muncul sebuah pertanyaan dari diri kita masing-masing, apa yang bisa saya bantu untuk ngurusi agama Allah ini? Apa yang bisa saya bantu untuk ngurusi Muhammadiyah? Apa yang bisa saya bantu untuk ngurusi masjid? Terus begitu. Walaupun sekecil apapun, itu bagian daripada jihad fisabilillah. Mungkin suatu ketika ada sumbangan, gak ono duit, cuma 2.000, Pak kulo namung gak ada 1.000, silahkan. Ini bagian daripada jihad. Sekecil apapun, termasuk gak punya apa-apa, pikiran kita curahkan untuk ikut terlibat mikir masjid, mikir Muhammadiyah, mikir panti asuhan, mikir sekolahan dan sebagainya. Terus begitu. Apalagi yang punya dana, punya tenaga, punya fasilitas dan sebagainya. Jangan sampai tidak ada yang terlibat, termasuk ibu-ibu. Nah, paham ya? Nah, ini harus dipahamkan supaya kita semangat. Oh, ternyata semacam ini jihad fisabilillah. Tugas kita semua, tugas kita masing-masing, sesuai dengan porsi, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu perintah. Yang nomor 5, jihad sebagai ukuran keimanan. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Melalui ayat ini Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwasanya inilah kriteria iman yang benar. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya loh. Berarti selain ini nggak benar. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Apa ada Pak umat Islam yang ragu-ragu kepada Allah? Ada, dan banyak. Nah, contoh, Allah sudah memproklamirkan dirinya, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan. Betul nggih? Disuruh minta kepada Allah. Tapi banyak umat Islam yang ragu-ragu. Buktinya apa?
ono masalah njaluk nang kuburan. Nah, betul nggih? Iya. Seragu-ragu sudah. Imannya melenceng. Enggak diterima nanti. Maka Allah menegaskan yang sebenarnya yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ragu-ragu. Banyak ragu-ragu. Butuh sesuatu datang ke tempat makam orang soleh, orang yang dianggap bisa memberikan berkah, ke tempat-tempat yang dianggap bisa memberikan sesuatu, terus begitu mendatangi wali-wali. Bahkan kuburan Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan apa-apa, ragu-ragu, dan itu banyak. Dan beriman kepada Rasul, apa ada Pak yang ragu-ragu? Juga banyak. Maka Rasulullah memberikan satu garis tegas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah, melakukan ritual, melakukan kebaikan yang tidak sesuai contoh dariku, maka amalan itu tertolak, sia-sia, gak ono gunane. Itu sudah batasan. Maka kita harus mikir ketika ibadah, ketika ritual ini, apa ada contohnya dari Rasul? Oh, ndak ada, nggak usah dilaksanakan. Dan yang paling rawan adalah sekarang bulan Maulid Rabiul Awal. Nah, ini mulai. Maka betapa banyak sholawat-sholawat yang tidak ada dasarnya. Saya pernah ke rumah famili, di rak bupet itu ada sebuah buku. Saya penasaran, tak lihat bacaan-bacaan sholawat. Wah, penasaran ya, tak bukai. Barang siapa bersolawat, ada contohnya sholawat begini sebanyak 700 kali, maka dia akan mendapatkan ini. Tidak ada dasar hadisnya dari siapa dan sebagainya. Dan itu banyak. Nanti sholat model begini, sekian kali bisa begini dan sebagainya. Dan itu nyebar di masyarakat. Mereka ragu-ragu kepada Rasulullah. Dianggap ajaran Rasulullah belum sempurna. Dilanjutkan, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Lagi-lagi muncul kalimat jihad dengan harta dan jiwa. Ini satu paket. Dengan uangmu juga dengan dirimu, dengan ucapanmu, dengan pikiranmu, dengan tenagamu, dengan nyawamu, kalau memang itu dibutuhkan, dengan jiwamu. Inilah mereka, itulah orang-orang yang benar imannya. Tentu bicara dengan hartamu sesuai kemampuan kita masing-masing. Suatu ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita butuh dana untuk perjuangan. Ada Umar bin Khattab ditanya, hei Umar, kamu nyumbang berapa? Umar langsung jawab, separuh harta saya. Gitu. Gak atik mikir, gak atik buka rekening bank, kari piro duitku, gak atik. Gak pakai pertimbangan dengan istri, leren WA, dek awake dhewe nyumbang piro, gak pakai begitu. Separuh harta saya, begitu. Kira-kira ibu-ibu nek bapake ngomong gitu rela nggih? Iya. Didorong, nek bapaknya kayak mek titik, Pak kekno separuh, begitu. Kayak Umar bin Khattab. Umar sudah jawab. Terus ada Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, kamu nyumbang berapa? Apa jawaban Abu Bakar? Semua harta saya. Coba, kaget yang hadir. Loh, kok semuanya? Lah bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq?
saya masih punya Allah dan Rasulnya. Oh, luar biasa. Keimanannya Abu Bakar itu nggak tertandingi, Pak. Intinya apa? Mereka yakin betul bahwasanya apa yang kamu keluarkan di jalan Allah pasti diganti dengan berlipat ganda. Ini sebuah keyakinan. Kadang-kadang mikir, nek tak kena kabeh ya apa ilahe. Engko wayahe bayar arisan, wayahe bayar sekolah, wayahe bayar angsuran dan sebagainya kan itu. Umar yakin, Abu Bakar lebih yakin lagi. Ada satu cerita dari seorang ustadz di Surabaya. Suatu ketika ustadz ini ditelepon sama ibunya. Nah, ibu butuh uang 1 juta rupiah. Ini tahun yang sudah lama ya. Oh siap Bu, namanya anak diminta oleh ibunya. Jawabannya siap. Lalu ustadz ini teman saya buka dompet, dilihat dompetnya ada uang 2 lembar 100 ribuan. Waduh, mek 200 kurang 800. Nah, nggak lama datang anak yatim bawa map, Pak. Permisi Pak, dari panti asuhan minta sumbangan. Dia gak pikir panjang, hanya ada 2 lembar 100 ribuan. Kira-kira dikasihkan yang berapa? Ya tetap yang 100, Pak. 100. Bismillah. Waduh, kurang 100 tambah kurang 900. Tapi dia yakin. Bismillah. Nggak lama ada telepon dari Bupati Lamongan, Pak Masfuk waktu itu. Ustadz minta tolong ngisi pengajian di tempat saya, di Bupati sana. Siap. Dijemput sama utusan. Setelah itu pergi ke Lamongan memberikan tausiah. Setelah selesai makan-makan diantar pulang ke Surabaya. Ya tentu setelah pulang dikasih amplop, dibuka Pak. 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Langsung diserahkan ibunya. Kira-kira siapa yang ngatur ini Pak? Allah kan. Iya. Yakin. Maka ini hanya satu kisah sekelumit. Mungkin kita juga punya kisah masing-masing. Artinya apa? Jangan ragu. Kita harus yakin apa yang kamu keluarkan di jalan Allah pasti diganti dengan berlipat ganda, minimal 10 kali lipat, minimal. Bisa diganti 700 kali lipat seperti Al-Baqarah 261, atau bisa diganti dengan tak terbatas. Itu hak prerogatif Allah. Butuh sebuah keyakinan. Itulah iman yang benar. Dengan harta dan jiwamu. Ada kisah menarik. Saya itu senang kisah sebagai apa? Inspirasi dan motivasi. Tadi hartamu, sekarang jiwamu. Kisah ini datang dari seorang pemuda di zaman Rasul bernama Hanzalah. Hanzalah ini Pak, itu bertekad dalam hidupnya untuk ikut peperangan. Dia pengen mati syahid. Jadi ada peperangan dia ikut, ada peperangan dia ikut, ada peperangan dia ikut, tapi gak mati-mati, belum waktunya. Suatu ketika Hanzalah ini sebagai pengantin baru. Namanya pengantin baru mesti diliputi dengan suasana yang menyenangkan, penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan. Namanya pengantin baru. Ketika Hanzalah bersenang-senang dengan istrinya, muncul panggilan jihad. Wahai umat Islam, mari kita berangkat perang melawan orang-orang kafir. Begitu panggilannya. Kira-kira berangkat apa enggak? Pengantin anyar. Hari pertama loh Pak ya. Iya. Tapi Hanzalah tetap berangkat. Dia pamitan sama istrinya, wahai istriku, ini ada panggilan jihad, abang harus berangkat. Wah, gitu.
istrinya karena wanita yang soleh, yang solihah, mempersilahkan, silakan abang berangkat. Coba. Kira-kira nek wong wedok saiki kemanten anyar dipamiti bojone perang ngono ya apa? Iya kan? Paling jawabnya ngene, Mas sampean gak ngerti awake dhewe kemanten anyar ta. Nah, jangankan diajak perang, diajak rapat aja izin. Nah, tapi Hanzalah tidak. Dia tetap berangkat ke medan peperangan bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain dalam perang Uhud. Apa yang terjadi? Setelah peperangan usai, mayat-mayat bergelimpangan, namanya peperangan. Lalu diperiksa satu persatu. Jasadnya A kondisinya biasa, kering. Dilihat lagi jasadnya B kondisinya biasa, kering. Jasadnya Hanzalah dibalik, para sahabat kaget, kondisinya basah kuyup, kayak wong mari kudanan. Loh, ini kena apa ini? Lalu dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasul, ini ada satu jasad yang berbeda dengan yang lain. Jasadnya Hanzalah ini kok basah kuyup, kenapa ya Rasul? Sambil tersenyum Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ketahuilah wahai para sahabat, kenapa jasadnya Hanzalah kok basah kuyup? Karena dia sedang dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Inilah ribet penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dan itu tidak mudah. Coba terus ikut peperangan, walaupun kemanten anyar tetap berangkat. Maka Hanzalah ingat akan firman Allah, ingfiru khifafau wa thiqala, At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan berat maupun ringan. Coba. Kalau kita kan nek ringan berangkat, nek abot gak berangkat. Maka ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk semangat berjihad dalam kondisi apapun. Paham ya? Nah iya, sampai begitu. Ini kisah Hanzalah ini tidak tertandingi, belum ada lagi episode yang kedua pada zaman sekarang. Mudah-mudahan zaman yang akan datang ada, tapi kelihatannya sulit. Jadi kriteria iman yang benar adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Yang keenam, balasan orang yang berjihad. Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu, dan pasti Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Ini janji Allah. Kalau kamu mau melibatkan dirimu untuk aktivitas keislaman, menegakkan agama Allah, meramaikan masjid, ngurusi Muhammadiyah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Pasti pekerjaan kamu ditolong oleh Allah. Pasti rumah tangga kamu ditolong oleh Allah. Pasti masa depan kamu ditolong oleh Allah. Harus yakin. Ini kan janji Allah. Kalau kamu mau menolong agama Allah, gelem ngurusi Islam dalam bentuk apapun. Janji Allah yang kedua, nah ini At-Taubah ayat 111. Inna wahastaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli atau mengganti baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi lebih luar biasa lagi. Siapapun orang yang mau mengorbankan hartanya, dirinya di jalan Allah, maka Allah mengganti dengan surga. Pengen nggak Bu? Nah, pengen. Maka mari, apapun yang kita
bisa berikan untuk Islam, silahkan kita melibatkan, baik berupa harta maupun kemampuan yang kita punyai. Kita lanjutkan nomor 7, resiko meninggalkan jihad. Nah, ini. Apa Pak resikonya? Nah, ini. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 Allah memberikan keterangan. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan memberikan keputusannya. Ini sampai dirinci sama Allah, mulai bapak-bapakmu, saudaramu, keluargamu, harta kekayaan dan sebagainya, semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggu Allah akan memberikan keputusannya. Apa bentuk keputusan Allah? Itu hak prerogatif Allah. Ketika seseorang tidak mau melibatkan dirinya, tidak mau melibatkan hartanya pada jalan Allah, bisa jadi dia diberikan penyakit yang sekian lama. Banyak ya contohnya, banyak. Hati-hati. Allah mudah saja. Loh, kamu kok nggak punya perhatian kepada agamaku, dikasih penyakit, selesai. Ada orang mencintai hartanya, ditumpuk-tumpuk perusahaannya, akhirnya dibakar oleh Allah. Kemarin ada ruko terbakar. Banyak contoh. Bisa jadi itu keputusan Allah. Ada keluarga yang tidak mau peduli kepada Islam, akhirnya diberikan berantakan keluarga itu. Banyak sekali contoh ketika Allah memberikan keputusan. Bentuknya terserah Allah. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk jihad. A. Jihad harta. Dasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Perintah Allah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Maka ada sebuah hadis Nabi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Setiap pagi. Apa doanya malaikat ini? Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berilah ganti orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, yang peduli kepada orang lain. Didoakan oleh malaikat supaya diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Malaikat kedua juga berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta-harta orang-orang yang tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak peduli kepada orang lain. Kira-kira kita milih yang mana, Bu? Nah, tentu kita milih yang didoakan oleh malaikat supaya harta kita berkah, berlimpah dengan memberikan infak, sedekah Jumat umpamanya, luar biasa. Silakan, kita harus yakin yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah dalam bentuk apapun. Lebih-lebih setiap pagi, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu berangkat ke masjid subuh-subuh, memasukkan kaleng infak ke masjid 1.000 atau 2.000 atau 5.000 atau lebih dari itu, luar biasa. Di masjid saya itu ketika saya buka kotak infak itu banyak 50 ribuan. Coba ya. Ternyata ada orang tiap pagi ngasih 50 ribu. Dia yakin akan
janji Rasulullah. Dan itu terbukti, rumah tangganya tentram, usahanya lancar, rezekinya luar biasa. Karena sebuah keyakinan setiap pagi. Silahkan dipraktekkan. Dan ini kebiasaan Rasulullah yang diteruskan oleh Abu Bakar. Kan mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab itu penasaran, Pak, melihat Abu Bakar As-Siddiq. Setiap pagi selesai sholat subuh, Abu Bakar tuh nggak pulang ke rumahnya, dia menuju ke sebuah tempat. Maka penasaran Umar bin Khattab, kemana Abu Bakar pergi dan apa yang dilakukan. Maka suatu ketika Umar bin Khattab itu mengikuti Abu Bakar, dilihat dari kejauhan. Setelah diikuti, dilihat dari kejauhan, Abu Bakar masuk ke dalam sebuah gubuk. Lalu setelah ditunggu sekian lama, Abu Bakar keluar dari gubuk tersebut. Lalu Umar bin Khattab masuk ke dalam gubuk tersebut. Didapatinya seorang wanita tua, renta dan buta. Lalu Umar bin Khattab tanya kepada wanita tua tersebut, "Wahai ibu, siapakah orang yang barusan datang kemari?" Sebentar lagi ya. Maka wanita tua tersebut menjawab, "Itu adalah orang yang setiap pagi datang ke sini. Dia membuatkan makanan dan minuman untukku, dan dia menyuapi makanan dan minuman itu kepadaku." Tertegun Umar bin Khattab dengan jawaban wanita tua tersebut. Inilah pertanyaan dari sebuah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar melakukan hal yang demikian? Ternyata ketika Rasulullah mau wafat, Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amalan apa yang sampean lakukan akan aku teruskan?" Pasti Rasulullah punya amalan yang sangat mulia. Apa jawab Rasul? "Wahai Abu Bakar, ketahuilah di pojok kampung sana ada wanita tua, renta dan buta. Tolong perhatikan hidupnya." Maka kebiasaan ini diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setiap pagi, sebelum memikirkan dirinya, sebelum memikirkan keluarganya, dia sudah memikirkan orang lain. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.